Alhamdulillah. Silakan, ada yang mau naik ke atas? Ya, waktunya saya sampai 14.30 kurang 8 menit lagi. Nanti meskipun saya menaikkan, nanti 8 menit lagi kita akhiri ya, abangku. Abang pendosa malu. Assalamualaikum Buddha-Buddha, semoga sehat dan bahagia selalu. Waalaikumsalam. Mau nanya Abang? Iya, nanya apa Bunda? Perkenalkan dulu, siapa namanya, dari mana asalnya? Saya Halimah dari Probolinggo. Oh, Halimah Probolinggo. Kota Probolinggo dengan saya dekat 1 jam saja dari kota Pasuruan. Oh, Pasuruan gitu. Mau nanya ini, tadi ada kajian bahwa setelah kita meninggal itu sudah selesai. Apa saya salah paham apa gimana? Soalnya kalau kita sudah meninggal kan kita tetap, umpamanya saya yang meninggal kan, saya kan tetap mengharap doa dari anak-anak saya. Surga neraka katanya Abang itu adanya waktu kita hidup. Setelah kita meninggal, surga neraka kata Abang tidak ada. Lalu bagaimana kita yang sudah meninggal, kan masih tetap didoain, di ngajiin gitu, gimana? Mohon jawabannya. Sudah selesai, pertanyaan sudah selesai. Alhamdulillah. Itulah kita selama ini didoktrin oleh iblis dan setan supaya tidak mau mati, supaya tidak akan pernah enjoy, mati pun tidak enjoy, takut disiksa di dalam kuburan, takut masuk alam barzah yang dikatakan alam penantian, yang katanya matahari sejengkal yang memanasi badannya sehingga berkeringat sampai tenggelam dalam keringatnya. Masih ada hari kiamat, seolah-olah manusianya harus hidup terus sampai ketemu hari kiamat, hari kebangkitan, yaumil hisab, masuk neraka, surga, wasiratul mustaqim. Memang iblis dan setan itu mendoktrin manusia supaya manusia tidak mau mati, supaya enak disiksa terus, ya enggak? Iya, lanjut. Nah, sebenarnya alam kematian itu bukan manusia yang sudah mati dipendam di tanah itu. Ketika kita hidup ini belum kenal Tuhan, itulah kematian. Hati yang keras melebihi kerasnya batu, jadi bahan bakarnya neraka. Panas terus hidup di dunia ini, ya enggak Buddha? Itulah yang dimaksud siksa kubur. Kuburannya apa? Badan-badan kita yang dari tanah inilah untuk tempat menyiksa hati kita, menyiksa batin kita. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan dunia, ya enggak? Iya, betul. Itu berarti yang dimaksud siksa kubur. Di dunia ini, sebentar ya. Lanjut. Jadi kita yang hidup di dunia ini kalau merasa tersiksa, itulah neraka yang dimaksud Abang. Ya, yang dimaksud neraka itu bila dirimu belum berpuasa dari dirimu di hatimu, ya kebakar terus hatinya, ya enggak? Iya, Pak. Nah, ya itulah yang dimaksud siksa kubur, siksa neraka, itulah hari akhirat, itulah yaumil hisab, semuanya di situ ketika manusianya masih ada. Langsung diberi balasannya langsung. Ketika Anda tidak suka orang lain, pasti langsung dikasih balasannya. Hati Anda sakit, marah pada orang lain, ya kan? Langsung dikasih. Ketika hati Anda melihat orang lain itu dengan kebaikan, pasti hati Anda enjoy, tenang, bahagia, langsung dikasih, ya enggak? Iya. Tidak nunggu besok, yang besok itu hayalannya setan supaya manusia tidak kenal Tuhan, supaya bisa diadu domba terus, ya enggak Buddha? Iya. Masuk akal? Masuk akal. Iya, bertuhan itu
logika, bukan hayalan. Kalau kita bertuhan, beribadah masih hayalan, capek. Ya enggak beda. Dibohong-bohongi setan terus. Makan puasanya, sholatnya buat makani setan saja. Rugi, bro. Iya. Bisa diterima, Bunda? Bisa diterima. Iya, jadi Anda sekarang tahu puluhan tahun Anda mendustai Tuhan dalam hati Anda. Kenapa Anda masih jadi Tuhan? Ya itulah yang dimaksud. Neraka bahan bakarnya sudah ada. Siapa bahan bakarnya? Manusia dan hati yang keras lebih kerasnya batu. Ya enggak? Nah, kalau manusia sudah meninggal, bahan bakarnya sudah tidak ada, manusianya dan hati yang keras sudah tidak ada. Yang mungkin yang lain. Oke, silakan yang lainnya, Bu Ipah dan yang Bu Ratna, silakan perkenalkan diri. Enjoy saja yang penting ya, Bu Ratna. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda, perkenalkan diri. Salam kenal untuk saudara-saudara yang ada di sini. Saya Ratna dari Malang. Salam enjoy aja. Terima kasih Pak Ustadz telah pengajian-pengajian yang saya dengar. Saya merasa lebih nyaman dan enjoy. Ternyata setelah diri merasa nggak ada itu, alhamdulillah. Ya ini yang saya cari selama ini Ustadz. Matur nuwun sangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh manusia yang beragama dan bertuhan, semua manusia cari enjoy, cari tenang, cari bahagia. Bagaimana caranya? Ya jangan jadi Tuhan lagi, ya enggak? Ya benar. Ketika manusianya masih jadi Tuhan, ya ketika manusianya masih jadi Tuhan, agama apa saja, ya itulah kayu bakar neraka, ya enggak Bunda? Silakan yang lain. Wah banyak bunda-bunda yang ngaji, yang naik hari ini rupanya. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan perkenalkan diri dulu, namanya siapa, dari mana. Gantian ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu ugi. Gantian ya. Gantian dulu sebelum mengucapkan sesuatu, perkenalkan dulu agar kita di sini semua sama-sama kenal. Silakan. Duluan siapa? Saya makmum saja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Syarifah. Sehat Bu Ratna, salam kenal dari Sumatera Utara ya. Sugeng dari Lampung Gus. Ya Bu Syarifah, di handle ini kenalan sama Bu Syarifah. Saya enjoy dulu menyaksikan. Di handle Bu Syarifah. Salam kenal Bu Syarifah. Semua Ibu Dewi, Ibu Sukati, ya, salam kenal. Rizky Halimah. Saya dari Medan Bu, dari Mandailing Natal. Ya kenalkan, saya dari Jambi. Udah 2 tahun jadi muridnya Urip ya Allah. Iya. Udah 2 tahun ya. Iya. Semalam saya dengar salam itu kenal, jawabnya Bu Ratna. Saya senang dengarnya Bu Ratna. Alhamdulillah, enjoy aja yang penting. Iya, enjoy aja ya Bu. Iya, enjoy aja. Itu bapak-bapak dilayani juga Bu Syarifah. Ibu bapak yang mana Ustadz? Itu perempuan, ku tengok namanya semua. Iya tadi ada suaranya bapak-bapak kayaknya. Kayaknya di sini nggak ada, saya tengok. Saya Sugeng dari Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Silakan berkenalan dan berbagi. Silakan abangku. Gantian saya yang mengaji, mendengar dan menyaksikan. Lanjut. Ini Ustadz, saya mau bertanya. Saya dari Jambi ya, kenalin. Ini kan anak-anak saya kan ada di pondok itu, setiap penelponan mereka selalu bilang minta doa terus. Gimana cara mendoakan anak itu yang bisa berefek kepada mereka itu bisa enjoy gitu? Sebelum saya menjawab, silakan yang lainnya dulu menjawab agar kita bisa berbagi. Silakan Bu Syarifah atau yang lainnya, silakan menjawab pertanyaan itu. Kalau dari segi manusianya, selalu kita meminta mendoakan yang terbaik terus buat anak-anak kita kan Bu. Iya. Tapi dari segi ketuhanannya, kalau kita udah berserah kepada yang punya, untuk apa lagi kita minta-minta kayak mana anak kita, kayak gini anak kita. Sing penting kita udah enjoy, udah berserah diri kepada yang kuasa, yang menciptakan si anak, yang menciptakan si ibu. Itulah kalau dalam ilmu ketuhanannya, kita cuma berserah diri Bu. Berarti kita pasrahkan anak-anak kita pada Allah, itu kita ya. Iya. Kita yakin, ya kita yakin yang hidup ini hanya Tuhan, bukan manusia yang hidup. Iya, iya. Oh gitu ya. Kalau kita mempunyai hidup dari dalam perut ibu kita, kita tahu siapa yang ngasih makan apa yang kita makan dalam perut ibu kita. Kalau kita punya hidup, tapi kenyataannya kita nggak tahu kan. Sewaktu kita dalam perut ibu kita, kita nggak tahu makan apa orang tua kita. Makanya hidup ini hidupnya Allah. Tapi kalau manusianya masih berperan, dia pengen yang baik-baik terus semua hidupnya. Makanya Ibu, baik dan buruk itu dari Tuhan semuanya. Kita cuma bisa menyerahkan, menerima kemana diutusnya sholat silahkan, diutusnya makan silahkan, diutus bangun silahkan. Dia yang utus segala-galanya. Kita nggak punya apa-apa. Yang di dalam hati pun dia yang punya. Dalam hati itu sangat perlu dikaji. Jangan di luar aja yang dikaji. Kalau nggak ada yang di dalam, yang di luar nggak ada semua Bu. Saya juga punya anak Bu di pondok di Medan. Iya, kan kalau anak-anak itu kan dibimbingnya seperti itu. Mereka merasa doa orang tua itu kan harus selalu minta doa sama orang tua, khususnya doa itu. Ya, nggak apa-apa Bu, kalau anaknya minta doa, kita doain aja. Yang penting kita enjoy, kita berdoa aja, gitu aja. Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Boleh menambahkan sedikit ya Bunda ya? Boleh Ustadz, sangat boleh sekali. Jadi ketika anak kita minta doa kita, ya doakanlah sebagaimana kebiasaan kita. Tapi setelah kita mendoakan, hati pasrahkan kepada Allah. Karena yang jadi Tuhannya diri kita dan Tuhannya anak kita, ya juga sama-sama Allah. Iya. Kita digelar sebagai orang tua, anak kita digelar oleh Allah sebagai anak kita. Jadi apa yang diminta oleh anak kita, ya ikuti saja. Minta doa ya didoakan. Yang penting setelah berdoa secara syariat, hati Anda pasrahkan kepada Allah, serahkan kepada Allah. Karena anak Anda sebenarnya bukan anak Anda. Anda tidak pernah bisa menciptakan anak, ya enggak? Betul Ustaz. Iya Ustaz. Nah, berarti kan bukan anak Anda, bukan ciptaan Anda. Berarti siapa yang berhak atas anak Anda? Ya Tuhan lah. Nah, kalau Tuhan semuanya kan enjoy. Lanjut. Betul. Iya Ustaz. Silakan Kang Mas yang tadi, silakan, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Kang Mas. Nderek tangklet mau nanya Gus. Oke, monggo Kang Mas, sami-sami belajar. Monggo. Dulu saya tuh mencari guru, nggak ketemu. Cuman lihat YouTube, ternyata yang klik di hati saya itu urip ya Allah ini.
Jadi pertanyaan saya itu, kata orang Jawa dulu, memang itu yang saya cari, Gus. Aku ki sopo, saka ngendi aku, arep neng ndi aku. Ternyata itu sudah saya temukan di uripe Allah ini, Gus. Ternyata aku ki dudu sapa-sapa, ning aku sapa-sapa. Betul. Aku ora neng ndi, ning aku neng ndi. Aku arep neng ndi. Aku ya teko ndi. Apakah benar pendapat saya itu, Gus, yang saya ngerti itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ujung-ujungnya ketemu, enjoy ya ndak? Iya. Betul, Gus. Lanjut, enjoy saja. Silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan semuanya. Mohon maaf saya nggak bisa baca soalnya ada katarak. Salam kenal semuanya. Kenal dari Probolinggo. Kenal, Bu. Salam kenal juga, Bunda. Iya, salam kenal juga, Bunda. Mau nanya lagi. Saya ini terasa tidak enjoy karena punya suami meninggal. Yang lain di-mute dulu ya, selain yang bertanya. Silakan dilanjut, Bunda. Oke, saya punya suami meninggal, jadi saya pikir terus. Kan saya itu sering bersedekah untuk beliau. Saya mengeluarkan sedekah di atas namakan beliau Haji Musnari. Saya sering menangis, Gus. Jadi akhirnya saya tidak enjoy, Gus, hidup ini. Gimana menurut Gus? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang lain mohon di-mute ya. Kenapa manusia itu tidak bisa enjoy? Kenapa manusia itu tidak bisa tenang dan tidak bisa berdamai di dalam kehidupan ini? Karena manusianya masih jadi malaikat, malik, penjaga neraka. Apa itu maknanya? Masih merasa memiliki. Seolah-olah suami miliknya, seolah-olah anak miliknya, seolah-olah harta miliknya, seolah-olah ibadah, berzikir, sholawatan miliknya semua. Ketika manusia masih merasa memiliki, selamanya manusia tidak bisa tenang hidupnya. Ketika apa yang dimiliki itu meninggalkan mereka, ia susah, sedih, merana. Kenapa? Karena bukan miliknya kok diaku-aku, ya disiksa terus. Ya ndak, Bunda? Dari Probolinggo. Betul. Nah, Merasa. jadi maknanya suami Anda itu secara syariatnya terpisah. Anda telah dibohongi setan, seolah-olah Anda meyakini terpisah antara Anda dengan suami Anda. Padahal menurut Allah, hidup yang ada pada suami Anda dan hidup yang ada pada diri Anda ketemu lagi. Esa ketemu kok nangis. Iya, Gus. Gimana? Sampai saat ini saya masih tidak bisa melupakan. Iya. Maknanya secara hakikatnya sudah ketemu lagi esa hidupnya suami Anda, sudah enjoy di sisi Allah. Kenapa Anda yang tidak enjoy bisa menyelamatkan yang bisa enjoy? Ya enggak? Kan kebalik. Yang tidak enjoy bersedekah demi untuk orang-orang yang sudah di sisi Allah, yang sudah enjoy. Ia kebalik kan imannya. Seolah-olah kita penyelamat bagi orang-orang yang sudah meninggal, padahal kita sendiri tidak selamat. Iya Gus. Saya gimana gitu. Bisa dipahami ya jawabannya ya. Oke, bisa. Saya belajar melepas bahwa apa suami saya milik Allah, bukan milik saya, Gus. Nah, kalau sudah bisa melepaskan, Anda pasti bisa bahagia, enjoy dengan takdir atau ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga siapa sih orang yang hidupnya susah, orang yang hidupnya menderita, orang-orang yang selalu melawan takdir-takdir Tuhan, ya kan? Iya, saya merasa
Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu ikutilah apa maunya Tuhan. Jangan mengikuti maunya diri kita sendiri. Bila kita masih mengikuti mau diri kita sendiri, berarti kita tidak mengabdi kepada Tuhan, tapi mengabdi kepada keinginan-keinginan kita sendiri. Jadi orang-orang yang menjadi kekasih Tuhan itu selalu enjoy, selalu mengikuti apa titah-titah Tuhan, selalu dibacanya, dihayati, diresapi apa takdir-takdir Tuhan yang terjadi pada diri kita dan pada orang lain, sehingga kita bisa enjoy, menikmati kehidupan ini. Ya, bisa dipahami ya Bunda ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Bagi yang baru mengenal, ya silakan Bunda. Silakan Bu Syarifah di handle. Apa ya Ustadz yang mau dibicarakan lagi ya? Semua sudah enjoy Bun. Iya, nggak ada lagi yang mau saya bicarakan di sini Pak. Udah enak ya Pak ya. Dulu saya gini loh. Dulu saya sebelum dibaiat, saya cerita sedikit ya riwayat tentang diri saya dulu ya Bapak Ibu. Dulu sakitnya waktu tinggal di neraka, was-was terus. Takutlah kepada Allah, takutlah siksa kubur, takutlah mati. Gitulah dulu perannya sebelum kita mengenal siapa Tuhan kita. Rupanya kita selama ini pertuhankan manusia. Setelah dibangunkan uripe Allah, oh ternyata aku Tuhannya gitu loh. Alhamdulillah ya Allah, setelah dibangunkan baru sadar. Ternyata selama 40 tahun ya kita jadi Tuhan ya. Sekarang aneh itu saya Bun. apa Pak? Saya tuh pengertian ini, pemahaman ini tanpa guru. Itu anehnya. Cuman lihat YouTube aja. Ya. Yang terakhir ini lihat YouTube-nya Allah itu. Ternyata klik bener. Ya. Bisa paham, sudah paham-pahamnya. Iya ya. Saya dulu bisa berguru di sini di kampung saya kan tentang ilmu ketuhanan juga, tapi belum nyambung pada diri saya. Lama-lama saya ditunjuki ke YouTube, dapatlah channel Uripe Allah. Itu pun belum langsung saya dibaiat, cuma belum paham-paham, tapi aslinya belum paham sekali gitu kan. Terus didengar-dengar terus channelnya. Akhirnya saya telepon Ustadz. Ustadz, iya kata Ustadz, aku mau dibaiat. Iya Bu Syarifah, nggak apa-apa kata Ustadz. Memang kajian di Uripe Allah ini nggak ada paksaan. Siapa yang mau paham silahkan. Siapa nggak paham silahkan. Itu kan semua perannya Tuhan. Enjoy aja dalam ketidakpahaman. Kalau kita paham, enjoy aja dalam kepahaman. Iya. Tapi gini loh Pak, bedanya kalau kita udah paham, dipahamkan yang punya hidup itu, bedanya di hatinya, letak di hatinya. Hatinya tenang, enjoy. Itulah dinamakan itu selamat. Agama yang selamat. Wong manusia itu tidak ada, karena ada-adanya yang ada. Iya. Kalau kita udah enjoy, kita udah meliputi siapa yang perilaku buruk, siapa yang melakukan yang baik, siapa yang jelek, siapa yang bagus. Kita udah memahami. Oh, itu perannya dia. Iya. Tapi kita sewaktu di bawah, kajian dari bawah, pasti kepanasan. Ya kan Pak? Kita nilai-nilai orang. Pasti. Iya, kita nilai orang. Loh, ibu itu kok gini, bapak itu kok gitu sholatnya, kita salah-salahkan. Alhamdulillah setelah berjumpa Uripe Allah, rupanya nggak ada yang salah ya Pak. Baik semua. Wong manusia itu kita menghirup nafas yang sama, yang gila Iya. itu
Ya Ya, sama napasnya yang dihirup, yang keluar masuk sama seperti kita. iya, Yang sakit sama juga napasnya yang iya, dihirup seperti kita. iya betul Pak. Jadi gini loh, rupanya inti Dajjal itu mata satu itu hawa nafsu kita itulah memandang Ya, memandang memandang diri kita gitu yang ada gitu. Dulu awak pikir Dajjal itu berupa jin, berupa genderuwo gitu ya Pak ya. Tapi asli kenyataannya enggak. Udah dinyatakan sama yang punya hidup. Rupanya hawa nafsu itulah Dajjal yang mengkuasai hidup ini. yang mengaku-ngaku kita itulah Dajjal. Iya, itulah Dajjal yang mengaku-ngaku pengakuannya itu selama hidupnya mengaku bisa bisa pintar, mengaku bisa punya anak, mengaku punya harta, pokoknya mengaku segala-galanya. Ayo yang lain teman-teman. Ayo ibu-ibu ungkapkan aja riwayat hidupnya kayak mana. Jadi Mbak, segala sesuatunya itu kalau kita ingin enjoy, kita harus menganggap diri kita ini nggak ada gitu ya. Betul Bu, betul Bu. Gini loh Bu, kan sewaktu kita di belajar Ya, sekolah ibtidaiyah, sekolah Arab lah namanya di kampung saya kan, itu kan sifat 20-nya Tuhan itu kan yang pertama wujud ya. Nah, kebalikannya manusia tak ada. Tapi itu di waktu kita sekolah, kita cuma di mulut aja kan Bu, menghafal-hafalnya. Tuhan wujud, manusia tak ada. Tapi sebenarnya kenyataannya yang wujud itu manusia kita inilah yang membakar-bakar diri kita terus. Kenyataannya, prakteknya Tuhannya goib. Semenjak kita akil balik. ya. Terus supaya kita bisa selaras gitu untuk supaya diri kita nih benar-benar nggak ada, bukan disadar-sadarin itu gimana ya, Bang, ya? Apa itu perlu Oh, proses atau apa? iya. Kalau ibu pengennya ngerti, carilah guru yang paling cocok ibu rasa gitu aja, yang paling yakin gitu. Iya, Karena di sini loh Bu, nggak bisa kita sendiri yang memahamkan, nggak bisa. Kalau nanti ibaratnya kayak mengalir terus ujung-ujungnya nggak ada tujuannya. itu ya. Nah, mendingan ibu carilah guru yang benar-benar ibu yakini. Kalau saya Iya, iya. sekarang Bu, semua guru-guru saya udah saya tinggalkan itu setelah berjumpa dengan urip ya Allah. Karena saya yakin di sini ilmu yang paling nyata. Iya, Waktu saya iya. belajar di waktu ilmu dari bawah ya syariat. Itu semua khayalan, Bu. Saya ditakut-takutin, jantung saya berdebar-debar buatnya. Kayak manalah aku sholatnya yang bagus, kayak mana ngangkat tangan yang bagus, kayak mana takbir yang bagus, bingung Bu. Bertahun-tahun kita terus Iya. gelisah, pencarian. Ya Allah, di manakah guru sejati untuk diriku? Itu teruslah dalam berdoa. Rupanya setelah umur Iya. saya 40 tahun baru ditunjuki Allah berjumpa dengan channel ini. Alhamdulillah hati kita nggak terbelenggu lagi gitulah. Saya udah merasakan Bu. Saya orangnya gampang susah, gampang mikir sesuatu gitu. Tapi sekarang Iya, iya. udah dibaiat, udah dipahamkan sama yang hidup. Enjoy Bu, alangkah senang sekali. Iya. Iya lah Mbak, makasih. Ya Bu, semoga kita sama-sama apalah ya, sama-sama ditunjuki Tuhan lah ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin. Amin. Ya, saya sendiri juga mengenal apa enjoy ini, hati saya sepertinya lega. Cuman ini ada pertanyaan. Bu Syarifah, saya Yo, pernah belajar ilmu tarikoh.
Iya, Saya sudah dibaiat di ilmu tarikoh. iya, Ya sepertinya ilmunya ya sama. Semuanya itu Allah. Segalanya sesuatu itu diserahkan kepada Allah. Hati iya, kita itu memang di apa ya? Hati kita itu memang diarahkan harus enjoy gitu iya, dalam ilmu tarikoh itu. iya. Apakah di enjoy ini juga apa masuk dalam tarikoh, ilmu tarikoh? Oh, gini Bu, menurut pendapat saya gini, kalau kita masih berjalan di torikot itu masih banyak aturan. Saya dulu pernah torikotnya masuk di Abah Anom di Suryalaya di tahun 2016. Saya ke sana. Saya nggak ngerti apa torikot, apa itu gini gitu kata torikotnya. Saya ikutin aja. Lama-lama saya capek loh Bu, gitu-gitu aja. Saya dibebani dengan zikir-zikir, tiap sholat dibaca segini. Pokoknya saya dibebani lah, tapi belum saya bisa ungkapkan. Saya laksanakan terus itu torikotnya. Nah, jadi kita kalau masih berada di torikot itu, pengakuan manusianya masih ada loh Bu. Masih wujud, masih terbelenggu. Jadi Iya, lepaskanlah semua yang ada di hatimu tentang kemanusiaanmu. Apa-apa yang terjadi di hidup ini serahkan pada yang punya. Nggak usah takut, nggak usah bimbang, nggak usah ragu. Gitu aja. Jadi kita kalau masih di torikot masih punya peraturan Bu, masih terikat. Kamu sholat nanti subuh baca segini, kamu sholat zuhur baca segini. Jadi kita masih ada terikat, ikatan sama torikot itu. iya, pikir. Nah, Pikirnya kan iya. iya. Jadi saya sekarang nggak ada lagi torikot. Torikot aku Tuhan, torikot aku hidup. Udah selesai. Oh, begitu. Ya Mm-mm. mudah-mudahan ada pencerahan selanjutnya. Ya mudah-mudahan Ibu dapat guru yang bagus lah untuk membimbing kita ke jalan Iya. hidup ini. Itu aja udah. Iya, Nggak sepertinya usah memang sama bimbang, itu. nggak usah ragu. Iya, sama itu ketuhanan. Semuanya pasrah kepada Tuhan. Cuman di dalam tarikot itu ya terikat itu dengan Iya, zikir-zikir itu. betul. Iya. Saya, ya terikat itu saya waktu itu sekali sekali sholat itu la ilaha illallahnya itu sebanyak 165 Bu. Memang sedikit, tapi saya terbebani. Nanti kalau saya nggak sempat di subuh, saya wajib kodo di zuhur. Saya nggak sempat nanti zuhur, kodo lagi ke asar. Nggak mungkin lah gitu-gitu terus. Saya dibebani terus kan. Akhirnya saya mikir, ini apanya ini yang saya cari ini. Bimbang teruslah di saat itu kan. Akhirnya saya dipertemukan dengan uripe Allah. Alhamdulillah. Nggak terbelenggu-belenggu lagi. Nggak ada lagi keraguan gitulah. Udah diserahkan pada yang punya gitu aja, selesai. Kita dibangunkan silahkan, kita disehatkan silahkan, kita disakitkan silahkan, kita dimatikan silahkan, enjoy. Iya gitu. Yang penting kita tetap sholat gitu ya. Iya, Pokoknya rukun Islam tetap kita laksanakan ya. sholat aja lah kita. Siang malam kita sholat, nggak pernah kita Gini Mbak Serifan, ya, mau nanya perbedaan waktu Mbak masih di Toreko dengan sholat yang sekarang setelah sholat zikirnya gimana gitu? Oh, saya sekarang Buka hati atau gini Bu, perbedaannya sewaktu saya di torikot itu berarti aku masih Tuhannya. Saya melaksanakan peraturan saya sendiri. Karena kan aku ingin lebih baik. Nah, di situ Iya. aku masih bertuhankan manusiaku, masih bertuhankan hawa nafsu saya. Tapi ujung-ujungnya nggak ada yang saya dapat. Nah, tapi sekarang yang enaknya torikot saya sih hidup. Dia memperjalankan saya, dia mengerahkan saya, dia menentukan segala-galanya. Gak ada lagi torikot-torikot. Yang ada torikotnya hidup, Bu. Disitulah dapat kita keenjoyan, Bu. Kita serahkan milik kita semua kepada penguasa itu.
Iya ya. Terus kalau mbaknya sholat kan bukan istilahnya nggak mengakui mbaknya yang sholat gitu. Terus Oh, kalau gini. udah selesai, Iya, saya nggak bisa sholat, Bu. Saya nggak bisa sholat. Tapi kalau Tuhan mempertunjukkan saya bergerak dalam hati, Saripah, kamu sholat, saya sholat. Saripah, kamu tidur, saya tidur. Kan Tuhan yang mengkehendaki saya, bukan aku mengkehendaki Tuhan. iya, Kalau dia menyuruh saya melaksanakan sholat, saya sholat. Dia semua yang memperjalankan saya. Kan dari tadi kan kita udah bilang, kita serahkan Kalau yang hidup sholat hati itu kita ini ya, pada yang punya. Kemana dia utus, silahkan. Di kendaraan utus, silahkan. Makanya saya bilang di hidup ini sangat enjoy. Kalau kita udah menyerahkan hidup ini pada yang punya, Bu. Tapi kalau kita masih merasa hidup ini punya manusianya, ribet, Bu. Ribet sekali, suka gelisah, ketakutan, takut hartanya diambil semua gitu. Jadi gelisah, iya, serba gelisah. Tempat kita di neraka, belum bisa enjoy. Karena di situ sifatnya masih memiliki hidup. iya, Pokoknya ibu renung-renung kalah. Hidup ini hidupnya siapa? Itu kuncinya, itu kuncinya semua diri kita sendiri yang mengapakannya, yang mengupasnya. Saya siapa? Saya dari mana? Udah, kalau ibu bimbang, carilah guru yang bisa ibu apa yakini, gitu aja. iya mbak. Makasih mbak ya. Iya, jadi di sini kalau ibu diperjalankan, disuruh sholat, silahkan ibu sholat. Tapi ibu jangan menuntut, ibu harus baik gini-gini, nggak boleh. Nggak boleh kita menuntut. Ini kan hidupnya Tuhan. Digerakkannya kita sholat, silahkan. Digerakkannya berdoa, silahkan. Yang penting jangan menuntut. Kalau menuntut itu neraka, Bu. Aduh, Tuhanku, kamu kejam, kamu ambil suamiku. Kamu Tuhanku kejam, kamu cabut anakku dari diri aku. Jadi di situ merasa memiliki terus. Makanya terbakar terus hatinya, nggak bisa tidur, nggak bisa tenang, karena masih memiliki manusianya, Bu. Iya mbak. Ibarat apa itu, kayak dibilang Pak Ustadz, ibarat air. Kalau nggak ada air, ikan nggak ada kan, Bu. Nah, Iya, jadi ibaratnya ikan-ikan itu sangat banyaklah di dalam dalam air ini. Ada yang mati. Berarti dia mati ini dalam tanah apa dalam air? iya. Masih di dalam Berarti dia air. mati. Ah, betul. Berarti dia mati di air itu juga. Jadi ibaratnya Iya, pun dia biarpun ada pasangan kita yang udah meninggal, yang udah mati, dia masih matinya di hidup ini. Untuk apa kita Diberikan. ragu-ragukan? Untuk apa kita risaukan? Ini ente ang. Udah tenang-tenang aja, enjoy aja. iya, Mm-mm. Siapa akan nek nganu? Di sini kalau masih memiliki hidup itu masih manusianya sangat sulit, Bu, sangat sulit sekali. Ibaratnya contoh lah, kita kan, aduh aku sholat dulu lah menghadap Tuhan, tapi kita belum kenal siapa Tuhan kita. Kayak mana kita mau sholat? Kayak mana mau diterima sholatnya? Maunya kita cari dulu siapa Tuhan kita itu. Setelah kita udah kenal, baru kita sholat. iya mbak. Nah, contohnya lagi logikanya. Ini sering-sering dicontohkan guru saya ini, Bapak Ustadz Dr. Halim ini. Kita sebagai karyawan, kita kerja terus selama 30 hari. Tanpa kita tahu siapa yang menggaji kita. Apakah berhasil pekerjaan ibu itu? Sia-sia kan, Bu? Ndak Ipa. Ndak Ipa mau tanya. Yuk. Iya. Ya,
kita tahu Wah, diri kita siapa, kan kita jadi enjoy siapa yang disembah dan siapa yang menyembah, Bu Ipa. iya, Apakah kita setelah sholat nggak usah suaranya hilang-hilang. Halo? ya, koneksi jelek? Iya, koneksinya jelek ya, Bu ya. Iya, halo, Halo, silakan ya. Ibu. Ibu dari mana kok koneksinya kok jelek? Bunda, Halo, Bunda belum dengar suara berkenalan. saya? Halo, halo. Apa suaraku kedengaran, Bu? Saya Ya, dengar. iya, Bunda. Bunda Ipa, Iya, silakan Bu setelah Ratna. iya Bunda Ipa, halo. Ya, Iya, setelah mengetahui siapa diri saya, siapa yang disembah dan siapa yang menyembah. nah, Artinya kita yang asli kita udah nggak ada, yang ada hanya itu uripe iya, Allah. iya. Nah, setelah sholat itu apakah kita perlu berdikir-dikir lagi atau setelah sholat hanya diam aja, merasakan hanya uripnya Allah aja? Gimana, Bunda? Oh, gini Bu, menurut saya ya, kalau Ibu diperankan mau zikir-zikir, itu kan gak hidupnya Ibu. Digerakkannya nanti di hati, awal-awalnya Ibu mau sholat kan. Niat Ibu tadi mau berzikir habis sholat. Tapi nyatanya setelah sholat Ibu nggak diperankan zikir. Silahkan enjoy aja, silahkan berdiri, mau ke dapur, mau keluar, silahkan. Kan udah saya bilang tadi, hidup ini hidupnya Allah. Dia yang mengutus kita, mau zikir, mau sholat. Ini hidupnya dia, jalan-jalannya dia. Nggak usah risau, nanti ibaratnya ibu mau zikir. Kalau nggak dikasih waktu untuk zikir, ibu langsung diberdirikannya, nurut aja berdiri. Diarahkan ke kamar mandi. Gitu aja, serahkan aja Bu. Itu kan Al-Quran yang di dalam itu sangat penting Bu kita ketahui. Al-Quran yang di hati kita itu. Jangan dulu ibu tengok Al-Quran yang di luar. Tengok dulu Al-Quran yang di hati kita. Hati kita Iya, nuntun kemana? Dia mau iya, nuntun paham. ibu zikir aja. Dia Iya. mau nuntun nggak zikir silahkan Bu. Baratnya ibu mau baca koran, silahkan baca koran. Ibu kita cuma nunggu aja Bu. Gitu. Karena hidup ini nggak hidup kita kan Bu. Kita hanya menunggu Bu di mana diatur di mana diutusnya. Itulah namanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita hanya utusan, diutus makan, diutus puasa, diutus minum, diutus baik, diutus buruk, enjoy. Nggak usah ragu-ragu Bu, kalau nggak diutusnya zikir nggak usah takut, ya udah berdiri aja dari tempat sajadah kita itu. Al-Quran yang di hati itu sangat penting Bu. Dia yang terus yang menuntun kita, Al-Quran yang di hati kita itu. Baitullahnya itu. Baitullah yang sebenar-benarnya itu hakikatnya di hati kita Bu. Iya, Mbak. Kalau yang di Makkah itu cuma lambang-lambangnya aja. Semua itu Jadi di hati nggak kita. sama ya Mbak ya, seperti kayak syariat kalau kita mau meningkatkan iman, ya banyaklah baca Al-Quran, banyaklah Oh, berzikir gitu. iya. Itu kan supaya ibu mau meningkatkan iman ibu lantaran manusianya kan masih ada Bu. Iya, Nah, itulah. Kalau saya kayak yang saya bilang tadi, aku mau sakti, aku mau berpahala, aku mau gini-gini gitu. Pengennya yang baik-baik aja. Ya terserah manusianya masing-masing lah. Kalau dia pengen kayak gitu, disitulah perannya dia silahkan. Kalau saya enggak, sekarang enggak.
Saya nunggu utusan aja, Bu. Mau kemana diarahkan yang punya hidup. Udah saya serahkan semua hidup dan mati saya buat dia. Karena nggak ada hidup saya. Ya, betul Bunda Sarita, sangat betul sekali. Karena Di-enjoy. gini loh, Bu. Iya, karena kayak contoh lah bulan Ramadan. Aku baca Quran dulu harus hatam 5 kali hatam. Berarti kan aku kan manusianya kan masih hawa nafsunya kan kuat. Pengen ginilah nanti, pengen gitulah nanti. Itu cuma hayalan, Bu. Bikin kita capek. Pengen inilah, aku baca Quran bersegini pahalanya. Sampai sekarang nampak nggak pahalanya itu? Memang harus apalah, harus berserahlah kita. Tapi di sini nggak masalah. Kalau yang paham sama yang nggak paham itu nggak masalah. Nanti perlahan-lahan nanti ditunjuki Tuhan juga kok. Ibaratnya apanya itu, ibarat proses. Sewaktu bayi kita makan bubur dikasih ibu kita, tambah umur, tambah terus umur kita dikasih lagi nasi agak-agak nggak seperti bubur lagi, dilembutkan sedikit, ada bulat-bulatnya, terus berproses. Lama-lama udah besar kita kan kita nggak pengen bubur terus. Kayak ginilah ilmu ketuhanan ini. Iya. Makanya kita nunggu aja kemana kita arahkan. Hidup ini sangat indah, warna-warni. Ada yang sedih, ada yang senang, ada miskin, ada kaya. Kan enak, Bu, kalau warna-warni ada pembicaraannya. Kayak kita di sinilah rame di kita di sini. Ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Kan ada yang mau kita bahas. Kalau nanti sama semua pemahamannya, nggak ada lah pembicaraan kita, Bu. Iya. Jadi Mbak gini ya, kalau kita berdoa berarti kita jangan menganggap kita yang berdoa itu ya Mbak ya. Iya, Bu. Nggak ada kita yang berdoa. Kalau ibu Kalau diperankan, ibu diperankan berdoa. Ibu diperankan sholat. Pokoknya kita jangan menuntut di situ harus gini aku nggak boleh. Assalamualaikum, saya mohon undur diri dulu, mau melaksanakan salat asar dulu. Bu, Iya. maaf ya, saya pamit ya, mau masak, udah sore nih. Saya pamit dulu ya Bu, mau masak, persiapan mau buka puasa. Udah jam 3 ya. Ustadznya di mana loh Pak Iya, Ustadz? Bu. Pak Ustadz, Kang kami Halimnya ibu-ibu mana? masak Kang dulu Halim. Pak Ustadz. Udah pergi Kang Halim. Halo. Ya, kita ibu-ibu mau masak ya. Yuk kita masak Semua yuk. ya, untuk Assalamualaikum. Yuk. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.